Oke, selanjutnya dari Instagram Ustaz, dari @myleo. Pertanyaannya itu, Ustaz, bolehkah kita melakukan syukuran di hari kelahiran kita atau teman kita Ustaz? Lalu dilanjutkan juga dengan pertanyaan dari akun @salima.alma, yaitu kalau syukuran di hari anniversary seperti peringatan pernikahan itu bagaimana Ustaz? Untuk apa? Syukur itu setiap saat. Kalau antum syukur di hari lahir, berarti antum syukur sama Allah setahun sekali. Iya kan? Untuk apa ini? Syukur setiap hari. Kan gitu. Sama juga dengan merayakan hari pernikahan. Kalau sudah sampai 50 tahun misalnya. Dianggap apalah, nikah perak, nikah emas, apalah istilahnya gitu ya. Untuk apa? Saya nggak tahu untuk apa gitu ya. Kalau bentuk syukur, syukur tiap hari. Tiap saat. Alhamdulillah pasangan kita masih bisa melayani. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan tugas kita juga. Kita juga melayani kan gitu. Masih itu sudah harus kita syukuri. Dan sayang sekali kalau nanti tunggu 50 tahun baru kita syukuri, itu lama sekali. Jadi pahami nih teman-teman sekalian. Itu juga tradisi orang non-muslim. Man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka. Untuk apa? Saya pernah lihat cuplikan satu pendeta Nasrani. Saya bukan sedang menukil dan saya juga tidak perlu menukil namanya. Tapi lagi tersebar itu hari saya sempat lihat di Facebook. Dia menjelaskan tentang awal mulanya kue ulang tahun itu. Dan tiup lilin menurut pemahamannya. Bagaimana dulu memang itu untuk dewa, dikasih kue, dikasih tiup lilin. Itu dia sendiri jelaskan ke jamaahnya. Kalau itu jangan dilakukan. Karena itu tradisi orang-orang dulu penyembah dewa-dewa bukan menyembah Allah gitu. Itu yang dibahasakan sama mereka. Bukan kita membenarkan tapi itu penyampaian ahli kitab. Kita hanya mendengar saja, tetapi terlepas daripada itu memang tradisi mereka. Ya, berapa banyak kemaksiatan juga terjadi karena ulang tahun ini seperti itu. Ya, berapa banyak? Ada cuplikan itu mereka sering buat kejutan-kejutan buat temannya. Sampai saya pernah lihat di satu media itu, salah satu kejutannya dia suka kepala temannya didorong ke kue dan kuenya. Satu waktu rupanya kue itu di tengah-tengah ada kayu tajam karena kue itu besar. Dia dorong kepala temannya meninggal. Dan itu banyak kejadiannya. Ya, dan segala macam hal lah. Ya, belum maksiat dan segala macam terjadi. Jadi nggak perlu. Sama dengan memperingati hari ibu. Kita orang Islam tiap hari hormat sama ibu kita. Bakti sama beliau. Hidup atau mati kan gitu. Mereka setahun sekali. Itu karena ada beberapa ibu-ibu yang dimasukin panti jompo sama anak-anaknya. Mereka juga minta. Ini anak-anak ini setelah masukin di panti jompo biayai. Di beberapa negara barat sana. Itu mereka tidak lagi melihat orang tuanya. Mereka minta pemerintahnya, coba minta. Supaya anak-anak ini bisa datang minimal setahun sekali. Kita tidak ada program itu bagi kita. Kita harus bakti sama ibu kita dan ayah kita setiap saat kan gitu. Kita ini bukan ulang tahun teman-teman. Kita ulang detik. Setiap detik bisa meninggal. Berarti setiap detik antum harus syukuri. Benar nggak? Ya, jadi nggak usah ikuti tradisi itu. Dan saya tanya satu hal. Kalau antum tidak rayakan ini, kenapa? Buta matanya, rontok rambutnya, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi coba tinggalkan aja itu. Sekaligus juga saya ingatkan tentang masalah percayanya sebagai anak muda muslim dengan bintang-bintang. Itu sudah berhenti aja itu. Kamu lahir bulan apa? Oh Mei, ini Taurus. Oh kuda, kepala manusia. Dari mana? Gemini, Sagittarius, macam-macam. Dan itu ramalan semua. Dibaca, diramal cintanya, diramal rezekinya, diramal. Dan dipercaya. Kalau sekarang mungkin orang sudah pakai media. Masa dulu majalah, orang beli majalah, itu yang paling pertama dicari. Dan dia percaya, bulan depan terbit, cari lagi itu. Ini bahaya percaya dengan ini, bisa kesyirikan pada Allah SWT gitu kan. Jadi gak usah itu dewa-dewanya orang Yunani, untuk apa kita percaya. Jadi berhenti aja itu ya, seperti itu. Kalau kami sarankan, jangan lagi dipelintir ceramah ini. Ya. Anti budaya lah, anti ini. Bukan, ini di pengajian kami ditanya. Itu hak kami menjelaskan kan gitu. Antum terima alhamdulillah. Tidak mau terima gak apa-apa. Silakan. Tinggal tanggung jawab masing-masing depan Allah SWT. Kalau antum pakai akal sehat, antum cerna, oh iya benar nih. Ya udah tinggal diamal. Gitu kan. Karena saya melihat tidak ada sama sekali manfaatnya. Merayakan ulang tahun tidak ada manfaatnya. Kalau sebagai tanda terima syukur kepada Allah, ya syukur tiap hari. Mau kasih hadiah, teman-teman supaya kasih hadiah ke saya. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. Setiap hari kasih hadiah.
Tiap hari kasih hadiah, suami istri kasih hadiah sama teman, tiap hari kasih hadiah. Tiap hari menghidupkan rasa cinta, bukan setahun sekali. Kan itu begitu sabda Nabi SAW. Ya. Oke, Taib. Lalu menuju pernikahan ini sendiri, Ustaz. Kenapa sih kita nggak boleh pacaran, Ustaz? Sementara kan pacaran itu nikmat, Ustaz. Dan juga kita bisa sambil mengenal pasangan kita di sana, Ustaz. Mungkin sebelum menuju pernikahan itu, kenapa nggak boleh pacaran, Ustaz? Ya, jadi pacaran bukan tidak boleh. Boleh, sepuasnya bahkan. Tapi setelah nikah. Nikah dulu baru pacaran. Silahkan. Kemarin baru ada acara talk show juga kita di Makassar, judulnya Pacaran Halal, tanda kutip. Ya. Sebenarnya kita boleh, karena pacaran memang itu dibolehkan. Artinya duduk berdua ngobrol, tatap-tatapan, orang ciuman, sampai puncaknya biologis. Islam membolehkan, tapi tempuh jalur yang dibolehkan, yaitu nikah. Yang tidak boleh zina, kan gitu. Ini dua hal yang ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Dan akad nikah cuma 5 menit saja, atau kurang dari itu. Kan wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana bin Fulana dengan mas kawin ini. Lalu dia mengatakan saya terima nikahnya, selesai. Kan gitu. Jadi halal, boleh safar sama-sama, boleh biologis, bahkan tidak ada yang akan curiga sama dia. Semua orang kalau malam pertama, orang tahu akan terjadi interaksi biologis. Akhirnya maksimal biologis mereka dan juga ada pahala yang besar. Kemudian juga kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Tidak ada namanya anak zina kan gitu. Kalau zina itu orang mulai dengan ketakutan, biologisnya terganggu, kemudian juga kalau hamil dua-duanya malu, makanya sering terjadi aborsi. Kemudian juga kalau lahir anaknya nggak jelas statusnya, dikenal dengan anak haram gitu ya. Jadi bukan tidak boleh, tapi lampiaskanlah dengan cara yang benar. Ada yang mengatakan lalu bagaimana caranya saya kenal pasangan saya sementara saya tidak pacaran sebelumnya. Ada kaidah dasar dalam agama Islam. Yang pertama, nazar syar'i. Melihat sesuai dengan syariat yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Itu sudah simbol untuk seluruh tubuh. Jadi gak perlu bawa anaknya orang ke hotel, ke kuburan, kemana-mana gitu ya. Lalu dibuka bajunya, buka jilbabnya. Itu apa? Cukup nazar syar'i itu pun di depan walinya. Kata Nabi SAW, lihatlah dari calon pasanganmu apa yang membuatmu tertarik. Itu adalah wajah dan telapak tangan bisa. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Cukup secara global. Oh ini keluarganya keluarga berpendidikan. Keluarga orang baik-baik. Karena itu pasti sekitar masyarakatnya tahu kan gitu. Oh ini keluarga tidak baik. Keluarga ini terkenal maling lah apalah. Keluarganya cukup. Karena itu mewakili. Kan gitu. Kemudian yang ketiga lingkungannya. Boleh kita bertanya. Pada saat kita nazar syar'i, kita boleh bertanya. Apa aktivitasnya? Ya, kegiatannya apa, kerja di mana, sekolah di mana, gitu kan, pergaulannya seperti apa, kita bisa, masa sekarang juga kita bisa cek medianya misalnya, kalau dia punya media, medsos ya, itu pasti kita bisa cek, mungkin kita bisa tahu dari situ cuplikan-cuplikan apa yang diangkat, kita bisa punya gambaran, itu hak kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, tinggal istikharah saja, ya, dan tidak perlu lama-lama, nggak usah tunggu bulan yang bagus, tanggal yang bagus, apalah segala macam, lama berapa bulan, ini nggak perlu. Ya, para salafus saleh itu mereka hari itu mau nikah ya hari itu jadi suami istri kan gitu. Saya sudah pernah sebutkan riwayat yang sahabat menikahi wanita yang sempat menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW tapi Nabi tidak punya hajat, lalu Nabi tawarkan kemudian dijadikan mahar laki-laki di masjid itu hanya ayat-ayat Al-Quran dihafal. Itu dia belum kenal perempuan itu kan, baru saat itu ditawarkan oleh Nabi SAW, siapa yang mau nikahi wanita ini, karena tadi dia tawarkan diri ke Nabi nggak mau, Nabi nggak ada hajat. Lalu Nabi tawarkan, berdiri sahabat itu saya Rasulullah. Nabi bilang, coba cari apa yang bisa kau jadikan mahar. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa, saya miskin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, irji iltamis walau khatama min hadid. Coba keluar, pulang, cari walaupun cincin dari besi. Besi, ambil, lingkarin, jadikan cincin. Dia keluar, tidak dapat. Dia masuk lagi, tidak ada ya Rasulullah. Nabi tanya, kau hafal ayat Al-Quran? Dia bilang, iya. Saya nikahkan kamu dan itu maharnya. Detik itu juga jadi suami istri. Nanti kenalannya, gitu kan? Karena memang keliru kalau ada teman-teman sekalian dia pacaran dulu, lalu dia pikir dengan ini dia bisa kenal pasangannya. Enggak, dia nggak kenal. Makanya ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Kenapa? Baru kelihatan sifat aslinya. Waktu pacaran sembunyi semua, bagus-bagus dilihatin. Tapi orang sudah akad nikah itu berbeda. Allah SWT berikan keberkahan. Ya.